Mengapa bangsa ini menggunakan bahasa Indonesia? Bahasa apakah yang digunakan bangsa ini sebelum bahasa Indonesia? Siapa yang menggagas pertama kali bahasa Indonesia? Kapan lahirnya bahasa Indonesia? Di tengah situasi ketika Indonesia masih sekedar mimpi yang terpendam, ketika tanah air ini masih terbelenggu dalam penjajahan dan kemerdekaan masih 20 tahun lagi baru bisa dicapai, seorang lelaki mengajukan usulan yang nyaris tak terpikirkan oleh banyak orang. Bangsa ini harus punya bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dialah Muhammad Tabrani Suryowijirjo. Kami sebutkan di akhir dari mana dia berasal. Dan inilah sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Pada 30 April hingga 2 Mei 1926, Muhammad Tabrani memiliki peran penting sebagai Ketua Kongres Pemuda I. Dalam pelaksanaan Kongres Pemuda itu, salah satu hal yang dibahas adalah mengenai bahasa persatuan. Disitulah terjadi perdebatan apakah bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang akan dijadikan bahasa persatuan, bahasa lingua franca. Bahasa persatuan berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa yang memiliki beragam suku, bahasa daerah, dan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Dalam kongres itu, Muhammad Tabrani inilah yang pertama kali mengajukan bahasa Indonesia sebagai lingua franca, bahasa utama atau bahasa persatuan. Padahal nama bangsa Indonesia waktu itu belum ada. Nama Indonesia masih terombang-ambing untuk dijadikan nama bangsa ini karena mendapat penolakan keras dari Belanda. Pada waktu itu, bangsa ini masih dikenal dengan sebutan Hindia Belanda. Dalam usulan itu, Muhammad Tabrani mendapat penolakan, terutama dari orang-orang Melayu, Sumatera. Salah satunya adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan kenapa tidak menggunakan bahasa Melayu saja. Mari kita ulas perdebatan antara Muhammad Tabrani dan Muhammad Yamin, pengusung bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Namun sebelum itu, perlu dipahami bahwa bahasa lingua franca yang digunakan bangsa ini sejak zaman kerajaan adalah bahasa Melayu. Terdapat banyak sekali prasasti yang digunakan menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah digunakan untuk menyatukan berbagai suku yang memiliki penuturan bahasa masing-masing. Pada hari terakhir Kongres Pemuda pertama yang diselenggarakan pada 2 Mei 1926 menghadirkan dua pembicara dan salah satunya adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyampaikan pidato bertajuk Kemungkinan Perkembangan Bahasa-Bahasa dan Kesusastraan Indonesia di Masa Mendatang. Dalam pidatonya, Yamin membahas potensi perkembangan bahasa dan sastra Indonesia ke depannya dengan tidak bermaksud mengurangi penghargaan terhadap bahasa daerah seperti Sunda, Aceh, Bugis, Madura, Minangkabau, Roti, Batak, dan lain-lainnya. Maka menurut pendapatnya, hanya dua bahasa, bahasa Jawa dan bahasa Melayu, memiliki peluang lebih besar untuk dipilih sebagai bahasa persatuan. Awalnya, pidato Yamin diharapkan dapat menjadi landasan keputusan Kongres. Namun, Muhammad Tabrani menyatakan keberatan jika bahasa persatuan tersebut tetap disebut bahasa Melayu. Perbedaan pandangan ini mengakibatkan Kongres Pemuda pertama tidak tercapai kesepakatan final mengenai penentuan bahasa persatuan. Saat rapat tim perumus Kongres pada 2 Mei 1926, Tabrani dalam biografinya mengaku menolak konsep usulan tersebut. Dalam pikiran saya, kalau tumpah darah dan bangsa disebut Indonesia, maka bahasa persatuannya harus disebut bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu, kata Tabrani. Yamin lantas naik pitam menerima penolakan itu. Ia beralasan bahasa Indonesia saat itu tidak ada. Tabrani menyetujui seluruh pikiran saya, tapi kenapa menolak konsep usul resolusi saya? Lagi pula, yang ada bahasa Melayu, sedang bahasa Indonesia tidak ada. Tabrani tukang ngelamun. Begitulah kata Yamin. Apa yang disampaikan Muhammad Yamin memanglah betul. Jangankan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia saja masih belum ada. Bangsa ini waktu itu masih disebut sebagai Hindia Belanda. Menanggapi kemarahan Yamin tersebut, Tabrani menyatakan, justru karena tidak ada, maka bahasa Indonesia harus dilahirkan. Alasanmu Yamin betul dan kuat. Maklum, lebih paham tentang bahasa daripada saya. Namun saya tetap pada pendirian. Nama bahasa persatuan hendaknya bukan bahasa Melayu, tetapi bahasa Indonesia. Kalau belum ada, harus dilahirkan melalui Kongres Pemuda Indonesia pertama ini. Begitulah kata Muhammad Tabrani. Menurut Tabrani, Jamaluddin Adinegoro mendukung pemikiran Yamin soal bahasa Melayu.
Adapun pendapat Tabrani disokong Sanusi Pani. Tak ada keputusan di Kongres pertama ini selain mereka bersepakat keputusannya dilakukan di Kongres Pemuda Indonesia kedua. Pesan Kongres Pemuda pertama dititipkan kepada Muhammad Yamin karena Muhammad Yamin berperan sebagai juru tulis di Kongres Pemuda kedua. Pesan Kongres Pemuda pertama adalah catatan penting bahwa bahasa Melayu diganti menjadi bahasa Indonesia. Salah satu contoh yang patut jadi panutan adalah Muhammad Yamin benar-benar melengkapi berkas usulan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di Kongres Pemuda kedua. Walaupun dirinya memiliki usulan tersendiri dan dia memiliki pemikiran yang bertolak belakang dengan resolusi yang diusulkan oleh Muhammad Tabrani. Akhirnya, pada Kongres Pemuda Indonesia kedua, 26 hingga 28 Oktober 1928, dilanjutkan pembahasan tentang bahasa persatuan. Resolusi Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa disepakati. Pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Hei pemuda-pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alam, antara lain alam persatuan Indonesia. Satu bahasa, satu tanah air. Sumpah Pemuda, satu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sugondo Joyo Puspito selaku Ketua Kongres Pemuda II memberikan keputusan bahwa bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa nasional. Dari situlah maka terciptalah Sumpah Pemuda yang berisi tentang bertumpah darah, berbangsa dan berbahasa Indonesia. Muhammad Tabrani menyebutkan arsitek resolusi tersebut adalah Muhammad Yamin dengan catatannya, nama bahasa Melayu diganti menjadi bahasa Indonesia, selaras dengan pesan yang dititipkan kepadanya oleh Kongres Pemuda Indonesia pertama. Sebuah pemikiran yang berani diungkapkan seseorang yang hidup di wilayah yang sedang dijajah oleh bangsa asing, bangsa Belanda. Pemikiran-pemikiran Tabrani bisa dikatakan orisinil dan besar pada masa itu. Pertama, Tabrani sudah menggunakan nama bahasa Indonesia jauh sebelum adanya Ikrar Sumpah Pemuda 1928 dan bahkan sebelum adanya Kongres Pemuda pertama pada April hingga Mei 1926. Kedua, Tabrani telah menyadari adanya masalah yang menyebabkan persatuan anak Indonesia tidak cepat tercapai, yaitu tidak adanya bahasa yang gampang diketahui oleh seluruh bangsa Indonesia. Ketiga, Tabrani telah meyakini bahwa kemerdekaan akan tercapai jika ada persatuan. Persatuan dapat tercapai salah satunya jika ada ikatan bahasa Indonesia. Dalam perjalanan itu, Tabrani dijuluki sebagai Bapak Bahasa Indonesia karena jasanya yang melahirkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Hingga akhirnya Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan menyetujui Muhammad Tabrani masuk sebagai tokoh pahlawan nasional. Sebenarnya, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu yang dimodifikasi dengan berbagai suku kata yang akhirnya menjadi seperti saat ini. Dikutip dari laman resmi Kemendikbud RI, Muhammad Tabrani Suryo Wijitro atau Muhammad Tabrani lahir di Pamekasan, Madura, Jawa Timur pada tanggal 10 Oktober 1904. Semasa hidupnya, ia menempuh pendidikan di HIS, Hollands Inlandse School, Pamekasan, dan Molo, Meer Oostkustbelager Onderwijs, Surabaya, dan Osvia, Opleiding School for Inlandse Ambtenaren, Bandung. Muhammad Tabrani memulai karirnya sebagai seorang wartawan di Hindia Baru, sebuah surat kabar berbahasa Melayu yang terbit pada tahun 1925. Dia juga pernah menjadi pimpinan redaksi di Surat Kabar Pemandangan selama 2 periode, pada Juli 1936 hingga Oktober 1940 dan Juli 1951 hingga April 1956. Demikianlah satu sosok yang berasal dari pulau terpencil di Jawa Timur, Pulau Madura. Lahir satu sosok yang memiliki keberanian dan akal yang seakan-akan di luar nalar karena mengusulkan sesuatu yang rasanya tidak memungkinkan.
itu berhasil. Dan itu membawa persatuan yang begitu luar biasa kepada bangsa ini, bangsa Indonesia.